Lagian yang punya ide ngelaporin balik siapa sih? Ini kalau sampai murni kemauan pengantin, fix nih contoh nyata bayi yang dulu telat ke imunisasi, cuma dikasih bubur kacang hijau tapi nggak disuntik. Hola netizen yang terhormat, kasus kebakaran di kawasan Gunung Bromo akibat aktivitas foto prewedding menggunakan flare menemui babak baru. Pasangan prawedding yang ditetapkan sebagai saksi berencana akan melaporkan balik petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Hal tersebut disampaikan Hasmoko dan Mustaji, kuasa hukum pasangan prawedding dan kru WO tersebut. Mereka berkeyakinan adalah kelalaian dari petugas TNBTS yang menyebabkan meluasnya kebakaran. Mustaji mengungkapkan bahwa tidak ada pengawalan yang ketat dari pihak petugas kepada para pengunjung. Petugas hanya menerima tiket lalu membiarkan pengunjung bebas berkeliaran tanpa sadar ada risiko yang akan ditimbulkan. Rencana lapor balik ini menuai hujatan dari netizen yang berbakti. Sebab sebelumnya rombongan prewedding yang terdiri dari 5 orang berstatus saksi telah melakukan pertemuan kepada Ketua Dukun Parisada Sutomo dan 3 kepala desa mewakili 6 desa masyarakat suku Tengger yang turut hadir. Mereka menyampaikan permohonan maaf atas kebakaran di Bukit Teletubis Gunung Bromo. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Berita yang lagi rame nih lur, berita kemarin itu ya tentang foto private yang membuat Gunung Bromo kebakaran. Ini ada berita lagi, ini kuasa hukum pasangan prewedding akan tuntut balik petugas Taman Nasional Gunung Bromo dugaan atas kelalaian. Nah terus kalau menurut kalian ini yang salah itu siapa? Kok yang dari kuasa hukum pasangan prewedding ini mau menuntut balik petugas Taman Nasional Gunung Bromo? Yang salah siapa? Kalau menurut aku yang salah tetap tukang rujak. Belum akuarium, jelas-jelas akuarium kok diisinya buah bukan ikan. Kalau menurut kamu yang salah siapa guys? Jadi mereka akan menuntut pihak Gunung Bromo karena menurut mereka pihak Gunung Bromo tidak memberikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa benda berbahaya, salah satunya flare. Jadi menurut gue gini ya, ini bukan soal himbauan atau tidak, tapi kalian tuh harus peka gitu. Kalian harus sadar situasi dan kondisi. Gunung Bromo itu lagi gersang, rumput kering. Ya jangan nyalain flare lah, ngapain coba? Logikanya gini deh, gue main ke rumah kalian dengan membawa senjata api dan tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai anak tetangga kalian sehingga mati. Apa bisa gue nuntut kalian? Karena kalian tidak memberi himbauan kepada tamu untuk tidak membawa senjata api. Kan nggak bisa. Tapi kan kesadaran gue sendiri, masa iya gue main ke rumah kalian bawa senjata api? Kan nggak mungkin gitu. Maksud gue gini loh, ya udah ketika kalian minta maaf ya udah minta maaf dan jadikan itu penyesalan seumur hidup kalian karena ini musibah bukan musibah kecil bro. Diam aja udah, nggak usah memperkeruh keadaan, udah sadarin aja, sesalin aja bahwa itu memang bagian dari kesalahan kalian juga gitu. Dan menurutku nggak ada yang salah dengan pihak pengurus Gunung Bromo gitu sih. Gini ya teman-teman, yang namanya kesadaran diri, terus abis itu juga common sense itu sangat-sangat dibutuhkan. Gue akan ngebahas mengenai pengantin yang kemarin itu bikin Bromo jadi kebakaran. Ini updatean terbarunya dimana kemarin pengantin prianya yang itu tuh udah minta maaf gitu kan. Tapi ternyata mereka juga siap melaporkan balik pihak Bromo. Buat kalian yang nggak tahu, jadi mereka itu kemarin lagi foto prewedding di Bromo. Terus habis itu mereka bawa flare dan mereka itu foto preweddingnya di tempat yang gersang gitu kan. Lagi musim kemarau juga. Alhasil jadilah tuh Bromo kebakaran. Kebakarannya tuh kebakaran besar gitu kan. Dan akhirnya ditangkaplah tuh pihak WO-nya. Udah ditetapkan pemilik WO-nya itu sebagai tersangka gitu kan. Dan juga pengantin dari yang kemarin foto-foto itu udah minta maaf. Tapi ternyata begitu kelakuannya, malah nyalahin pihak lain. Mereka beranggapan kalau misalnya pihak Bromo-nya itu juga salah karena kayak nggak menerapkan sistem kalau misalnya terjadi kebakaran kayak kemarin tuh harusnya kayak gimana. Terus juga barang-barang mereka tuh nggak dicek dan mereka nggak tahu kalau misalnya flare itu bisa berbahaya. Sumpah ya, dari awal ada kasus ini, gue tuh tidak pernah ngebawa kasus ini. Gue nggak pernah nge-up kasus ini karena menurut gue ya udah nanti diselesaikan. Walaupun nanti diselesaikannya juga ya pakai pajak-pajak kita ini. Cuman setelah ada pernyataan kalau misalnya mereka itu nggak ngerasa bersalah 100% dan juga malah nyalahin pihak lain, bahkan pengen nuntut pihak lain, gue kayak ngerasa ini yang salah lu gitu loh. Kayak minimal pakai common sense lu gitu. Setelah ada peristiwa kayak gini gitu ya, gue kayak ngerasa oh pantesan aja di Indonesia ini banyak kayak aturan-aturan yang harusnya common sense tapi malah dibikin susah gitu. Ya karena orang-orang yang begitu bukan sadar diri. Harusnya mah ya kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu ya udah lu diem aja minta maaf gitu kan, kayak udah selesai perkara. Ini malah ngerasa kalau misalnya mereka nggak bersalah. Pusing gue sama orang-orang kayak gitu. Kalian pusing nggak kalau misalnya orang-orang kayak gitu? Terus pendapat kalian di kolom komentar ya.
Ini gue gedek banget, jujur nih gue udah lama kagak marah-marah, tapi ada aja ya kejadian kayak gini. Bisa-bisanya ini calon pengantin nuntut balik, yang dituntut petugasnya. Salah siapa nggak dikasih tulisan kalau tempat ini mudah terbakar? Jamal, Siti, semua orang juga tahu kalau itu rumput kering pasti mudah terbakar. Kayaknya emang otak kalian aja yang lagi kagak jalan saat itu. Terus kenapa petugasnya nggak ngikutin atau ngejagain selama ada kegiatan prewed itu? Jamal, asal lu tahu ya, gue belanja ke Naukti aja kalau diikutin sama mbak-mbaknya diintilin itu kagak enak. Ini nih ya, ini kelakuan orang-orang kayak gini nih yang bikin peraturan di mana-mana jadi ketat. Ada lagi nih lucunya, bapak-bapak bilang, tapi kan kita sudah berupaya untuk memadamkan api. Di situ ada kurang lebih 5 botol loh. Kita berusaha untuk madamin api. Pak, gini loh pak, itu gunung. Itu pegunungan. Lo mau pakai 5 botol kayak gimana kayak gini? Kalau rumah aja kebakaran pakai 5 air kayak gini, 5 botol air kayak gini nggak akan mati. Kagak akan. Lu kira tong sampah? Ini lu lagi pegunungan. Lu madamin api di pegunungan pakai 5 botol kayak ginian ya, iya sih effort, tapi ya gimana ya, itu nggak akan padam juga. Dan ujung-ujungnya kan negara harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk memadamkan itu gunung. Bukan itu gunung, itu api yang ada di gunung. Sangat-sangat berkesan ya prewednya, meskipun hasilnya nggak seberapa. Tapi gini ya mas, mbak, saran gua nih ya, kalau udah salah tuh ya udah salah aja. Kagak usah membela diri karena itu udah benar-benar dan jelas banget kalau itu salah. Apalagi sampai playing victim itu ya, sampai nyalahin balik ke petugasnya. Kayaknya nggak perlu diperpanjang, udah deh tinggal mengakui kesalahan terus ya udah buat jadi pelajaran gitu loh. Tinggal jalani aja hukumannya yang ada, karena semua kesalahan itu udah pasti ada hukumannya. Intinya sih mikir aja deh pakai logika, itu tanaman kering udah pasti bakal mudah terbakar. Nggak perlu dikasih tulisan peringatan, apalagi dijagain. Tidak semudah itu. Deh, saran gue sih gak usah punya muka deh. Lu udah bikin malu, ditambah lagi kelakuan lu kayak gitu malah playing victim. Bener-bener nih orang gedek banget gue. Kalau mau prewed pakai flare jangan di gunung, di stadion bola. Biar kena denda PSSI. Outfit musim dingin, background rumput kering, lari-larian bau asap. Mau ngapain sih? Aduh. Kamera di bawah, otak ditinggal. Siap-siap lu pada jadi duta anti kebakaran hutan. Yang paling nyebelin apa? Udah tahu ada api nyala, bukan dimatiin dulu. Kok kalimat lihat dulu dong, jadi bahaya gini efeknya. Kan ada yang gampang pakai Photoshop, tinggal tambahin efek smoke gitu loh. Lo lebih milih bakar gunung. Kirain hasilnya bagus, estetik, kagak. Bagusan temen gua motain pakai Asia Hidayah. Harusnya biar lebih estetik, pas api nyala lu masuk ke dalam kobaran. Dah pokoknya semoga semua yang terlibat mendapatkan ganjaran maksudnya ganjaran yang setimpal. Yang penting kalaupun ada denda, duit dendanya jangan dikorupsi. Emang kalau mau nikah tuh ada aja ujiannya, tapi emang ujian terberat emang dirujak netizen. Seru bener ngeliat netizen gemes sama calon pengantin. Lagian yang punya ide ngelaporin balik siapa sih? Ini kalau sampai murni kemauan pengantin, fix nih contoh nyata bayi yang dulu telat ke imunisasi cuma dikasih bubur kacang hijau tapi nggak disuntik. Kok bisa apalagi victim ya? Lu makanya kalau kelingking lu kepentok meja, jangan nyalain mejanya. Kalau kayak gini kan jadi inget kasus lain yang nyalain angin. Aduh. Jangan sampai lu nuntut ke Tuhan, kenapa saya ke dunia nggak dikasih otak? Kalau mau dikasih otak, pasti kalau dijual mahal tuh. Orang jarang dipakai. Aduh. Pengacaranya bilang, saya udah nasehatin kok, cuma saya nyerah ngomong sama yang lagi bucin. Nggak ada logika dasar, nggak punya etika, nggak tahu malu. Malah bikin malu keluarga dan bikin susah satu Indonesia.
Ini tuh harusnya orang-orang kayak gini tuh dikumpulin bareng koruptor di sebuah pulau terus dikirimin banjir tuh kayak zaman Nabi Nuh.